kontekstual terkait umum pengambilan keputusan hari-hari kebajikan. Pertanyaan saya terkait kegiatan ini, Pak, selama jenengan sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kaitan dengan kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral, itu kita melihat kaitannya dengan konteks hal-hal yang itu melanggar norma-norma atau tidak, kemudian berkaitan dengan apa yang dilakukan itu sesuatu yang benar atau yang salah, baik itu di mata masyarakat maupun di hukum. Nah, ketika kita mendapatkan kasus-kasus seperti itu, memang diperlukan kebijaksanaan dalam mencari solusi penyelesaiannya. Kemudian bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam memutuskan sesuatu terkait dengan dilema yang ada, ini memang sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Kita bisa melibatkan Bapak Ibu guru dalam mempertimbangkan biasanya apa yang terjadi, kemudian bagaimana kita mengambil keputusan. Yang tentunya keputusan ini merupakan keputusan yang terbaik, yang merupakan satu solusi dalam penyelesaian masalah yang tidak menimbulkan masalah baru. Kemudian langkah-langkah atau prosedur bagaimana yang selama ini jenengan lakukan? Ketika kita mendapatkan permasalahan atau kasus yang berupa dilema etika, langkah-langkah yang kita lakukan adalah mencari rujukan kaitannya dengan apakah kasus ini berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan etika maupun yang lainnya, yang mana kajian-kajian pengambilan keputusan itu harus berdasarkan itu semuanya. Yang diharapkan penyelesaiannya ini adalah penyelesaian terbaik, karena memang berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas, ini memerlukan pertimbangan yang lebih dalam lagi. Jangan sampai ketika kita memutuskan terkait dengan kasus tersebut, ini menimbulkan permasalahan baru. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah kita mendalami permasalahan yang ada. Kita mencari akar masalahnya, kenapa permasalahan itu terjadi dan yang menjadi penyebab. Kemudian yang kedua, kita mencari rujukan kaitannya dengan aturan-aturan yang bagaimana yang kemudian bisa menjadi sesuatu yang kita menjadi pertimbangan kita mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, kita membuat keputusan yang sekiranya keputusan ini adalah keputusan yang terbaik yang bisa diterima oleh masing-masing pihak, dan itu menjadi suatu perbaikan ke depan, dan itu menjadi suatu perbaikan ke depannya dari baik yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru, dan ini merupakan efek perbaikan yang harapannya ke depan itu bisa mempengaruhi, bisa merubah perilaku yang ada. Kemudian selama ini tantangan yang jenengan hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Tantangan yang ada yang muncul biasanya adalah berkaitan dengan kaitannya dengan apakah yang kita putuskan ini
diterima oleh yang bersangkutan. Yang kedua, apakah kemudian ini memberikan dampak terhadap perubahan perilaku dari yang bersangkutan. Nah, ketika ini berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan perasaan, ini kadang-kadang juga objektivitas kita akan dipertaruhkan dalam artian apakah kemudian yang kita putuskan ini walaupun itu sesuatu yang pahit itu bisa diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian ketika jenengan ada tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dalam advokat, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, seperti prosedurnya atau bentuknya seperti apa ketika menjalankannya? Kita harus melihat dulu kapasitas permasalahannya, apakah permasalahan ini merupakan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang secepatnya atau memang permasalahan yang kiranya ini membutuhkan waktu dalam istilahnya mengambil keputusan. Permasalahannya adalah tidak semua masalah itu perlu segera diselesaikan, karena ada juga permasalahan-permasalahan untuk kasus-kasus yang kiranya ini membutuhkan istilahnya kedinginan berpikir, kedewasaan berpikir, dan itu membutuhkan waktu. Jadi kita melihat dulu konteks permasalahannya. Kalaupun itu permasalahan yang segera membutuhkan keputusan, otomatis langkah-langkah yang harus kita ambil segera menyelesaikannya. Misalkan ini berkaitan dengan permasalahan yang kemudian permasalahan ini bisa mempengaruhi kinerja. Kalau dalam konteks dulu mempengaruhi kinerja yang ada di sekolahan, maka ini adalah permasalahan yang harus segera diambil sikap sehingga dampaknya itu tidak berlarut-larut. Adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah dengan dalam membantu dalam proses pengambilan keputusan? Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Ainun.
Mohon maaf. Nggih, alhamdulillah saya baik, Bu. Jenengan bagaimana, Bu? Kabarnya? Alhamdulillah, saya juga Bu Ainun. Nggih, alhamdulillah. Mohon maaf saya mengganggu waktu jenengan untuk melakukan wawancara tentang bagaimana jenengan ketika mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah, nggih, Bu. Nggih Bu, sama sekali tidak mengganggu. Monggo, saya bisa bantu apa hari ini? Nggih. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu. Oh, nggih. Kalau menurut pengalaman saya, Bu, nggih, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, Ibu, kalau dilema etika itu adalah ditanya dengan adanya dua kasus yang pilihannya sama-sama benar, Bu. Nah, kalau bujukan moral berarti adanya dua kasus yang satu benar, yang satu salah. Itu menurut pengetahuan saya, Bu Ainun. Nggih, Bu. Kemudian bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Selama ini yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu tentunya harus bermusyawarah, Bu, dengan stakeholder yang ada di sekolah, baik dengan guru, siswa ataupun murid, Bu. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang jenengan lakukan selama ini bagaimana, Bu? Prosedur yang saya lakukan itu yaitu dengan rapat musyawarah, kemudian selanjutnya kemudian rapat intern dulu tentunya, Bu, ya, sebelum kita menghadirkan misalkan yang berkepentingan itu wali murid. Berarti kita rapat dulu dengan intern, dengan sekolah, dengan dewan guru. Setelah itu baru kita lanjut untuk ditindaklanjuti dengan rapat dengan wali murid, kalaupun itu masalahnya hubungannya ada dengan wali murid. Kalau itu kan hanya dengan siswa saja, berarti kita nanti langsung setelah rapat itu kita langsung action kepada muridnya apa yang harus kita lakukan. Oh, nggih. Jadi seperti itu ya, Bu, ada musyawarah nggih, Bu. Nggih, musyawarah. Kemudian hal-hal apa saja, Bu, yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Yang saya anggap efektif yaitu tadinya adanya musyawarah dan kolaborasi antara stakeholder di sekolah, Bu. Kalau misalkan di saya memang hanya ada kepala sekolah dan guru atau komite, kalau misalkan di tingkat yang lebih tinggi SMP bisa ada wakase, itu juga bisa, tapi sebagai apa itu bisa diajak untuk bermusyawarah dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapi. Kemudian, Bu, bagaimana jenengan melakukan jadwal, Bu, terutama untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau jenengan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuknya atau prosedurnya seperti apa, Bu, yang jenengan jalankan? Selama ini yang namanya persoalan kan tidak terjadwal, ya, Bu. Kadang munculnya kan tiba-tiba. Nah, jadi selama ini tidak ada jadwal yang terstruktur. Jadi setiap ada masalah langsung kita tangani sehingga masalah itu tidak menumpuk tertutup. Jadi masalah datang, jadi tidak ada jadwal yang struktur, Bu. Jadi ketika ada masalah diusahakan segera mungkin bisa diselesaikan, ya, Bu. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor apa, Bu? Ataukah ada seseorang yang bisa mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan, Bu, pada kasus dilema etika ini? Tentunya ya tadi kolaborasi itu memang sangat penting, Jadi yang membantu saya tentunya ya dari dewan guru, wali murid itu sangat membantu Bu Ainun dalam memecahkan suatu masalah yang hubungannya dengan dilema etika ini. Jadi adanya kolaborasi itu lebih memudahkan, Bu. Ibu, untuk kegiatan wawancara ini apa yang bisa jenengan
ambil atau petik pembelajarannya baik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan, Bu? Dari wawancara ini adalah setiap pengambilan keputusan itu memang harus bermusyawarah. Kita tidak bisa mengambil suatu keputusan itu dari pihak kita sendiri. Harus kita mempertimbangkan orang lain yang akan menjadi objek kita. Apa dia itu nanti terdampak teman. Jadi kolaborasi sangat penting Bu Ainun. Jadi nanti keputusan yang kita ambil itu bisa adil, bisa bijaksana, dan bisa bermanfaat bagi semua. Jadi ada kemanfaatan baik dari berbagai kepentingan gitu, jadi usahakan bisa menjadi sesuatu keputusan yang paling terbaik, gitu. Iya, yang terbaik, yang adil. Kalau kita kan ini adil ya Bu ya, adil, dan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan bermanfaat tentunya untuk semuanya. Bu Umi, terima kasih atas waktunya. Dari wawancara ini saya bisa mengambil banyak manfaat dan ilmu dari jenengan sebagai kepala sekolah SDN Merak berapa Bu? Meraan berapa Bu? Meraan 03. Semoga apa yang dihasilkan dari wawancara ini bisa menjadikan sesuatu hal yang terbaik buat saya, Bu. Oke, terima kasih sama-sama juga Bu Ainun. Saya juga terima kasih Bu Ainun sudah memberi juga wawasan baru bagi saya. Ya, sama-sama kita belajar. Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.